Jadi nanti kita setidaknya ya, kalau kamu jadi departemen head, jadi F&B manager, atau yang satu jadi front office manager, kita harus bisa membaca laporan keuangan. Walaupun kita tidak berbackground orang akunting atau finance, tapi setidaknya kita bisa membaca laporan keuangan itu. Jadi laporan keuangan itu kalau kita tidak mengerti, nanti kalau kita jadi atasan bisa dibohongin sama bawahannya, dibilangnya untung lah perusahaan, padahal rugi dan sebagainya ya. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari, kalau di hotel kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti jenis hotelnya kita ada statistiknya dulu ya. Misalnya jumlah kamarnya berapa, terus tingkat huniannya, okupansinya berapa. Kamu Mandy tahu tingkat okupansi, cara ngitungnya tahu nggak? Belum tahu, Pak. Jadi kalau okupansi itu dihitungnya jadi kamar yang terjual. Misalnya kamar kamu ada 100 nih, yang laku 50. Berarti 50 dibagi 100, berarti okupansi kamu 50% gitu ya ngitungnya ya. Jadi kamar terjual dibagi dengan kamar yang tersedia gitu ya. Nah ini adalah contoh laporan keuangan. Nanti kalau kamu jadi FOM, FBM, kamu harus bisa baca laporan ini. Minimal laporan departemen kamu, misalnya front office atau rooms departemen atau F&B departemen. Ya. Nah biasanya statistik ini menunjukkan KPI atau Key Performance Index. Jadi performan perusahaan kita, hotel kita saat ini kita closingnya misalnya di 45% tingkat huniannya. Dengan harga jual kamarnya di 600.000. Nah, berarti sekarang dapatnya revenue, total room revenue adalah jumlah kamar yang terjual. Jumlah kamar yang terjualnya ada 1.500 dikali harga rata-rata kamar. Harga rata-ratanya ini di 600. Maka dapatnya revenue-nya di 949 juta. Terus dapat revenue F&B, dapat revenue minor operating department. Nah, di dalam hotel itu selain room sama F&B, kira-kira ada tahu jualannya apa lagi di hotel yang kamu tahu? Selain room sama F&B apa lagi? Mandy tahu? Ribe atau Ribe? Ya Pak, gimana Pak? Selain room sama F&B di dalam hotel, kita pendapatannya dapat dari mana lagi penjualan? Apa yang ada bulunya? Retail? Retail Pak. Terus? Apa lagi? Jadi di Mineral Operating Department itu ada retail, ada laundry ya, misalnya ada parking kalau bayar parking ke hotel, terus misalnya ada jualan apa lagi ya, business center dan sebagainya ya. Jadi total penjualan hotel dalam satu bulan ini, bulannya bulan Oktober misalnya, Hotel X di Jakarta, total penjualan 1,2 miliar. Nah dari ini tuh ada yang namanya cost of sale, ini namanya kita pengendalian tuh kita nanti mengendalikan gimana cara mengendalikan biaya. Cost itu adanya di F&B ya, ada cost of food, ada cost of beverage. Pernah dengar Mandy istilah cost of food cost sama beverage cost, pernah dengar ya? Pernah, Pak. Kalau di barista kamu ngitung ini nggak? Ada bar book-nya nggak? Ada. Ada. Setiap hari kamu ngitung berapa portion lakunya ditulis. Iya. Nah, nanti kan dari situ tuh akhir bulan kamu ngitung. Misalnya kamu jualan beverage gitu ya, alkoholik, mixologi, atau apapun lah jualannya ya. Nanti dihitung berapa cost-nya, berapa total biayanya, terus berapa revenue-nya. Nanti dibagi sama kayak gini nih, total F&B cost-nya 86. Kalau kita bagi dengan revenue F&B 289, maka food cost dan beverage cost-nya adalah sekitar 30% atau 89,25. 29,85 kecil atau besar menurut kamu? Bagus atau jelek? Mandy, F&B. Bagus apa jelek? Jelek, Pak. Apa? Kurang tahu, Pak. Oh. Jadi food cost itu rata-rata di hotel dulu itu paling bagus di 30-35 ya. Tapi sekarang kondisi pandemi
Kadang-kadang kita food cost bisa tinggi gitu ya, tergantung harga jual kamu. Misal kamu jualan di Kemang sama jualan di Tanjung Priok, pasti harganya beda dong, kafenya Kemang sama kafenya Tanjung Priok. Nah, dengan harga jual yang berbeda, sedangkan kamu kayak minuman kan harganya udah sama ya, bir di Kemang kamu dapatnya dari misalnya vendornya sama, di Priok juga vendornya sama. Cost-nya sama, tapi kamu nggak bisa jual lebih mahal di Tanjung Priok. Nah, itu artinya sales food cost, beverage cost di setiap daerah itu bisa beda-beda tergantung daya belinya masyarakat gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, belum ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi nanti di laporan keuangan minimal kamu bisa membaca ini. Kayak gini nih, actual sama budget bagusan mana nih revenue-nya? Ada yang tahu nggak bagusan mana? Antara actual sama budget bagusan mana? Actualnya Pak, budgetnya lo dijemput Budgetnya segini, actualnya segini, bagusan mana? urusan budgetnya. Nah, berarti dia di bawah budget dong, dia nggak perform berarti ya. Iya betul. Nah, ini nanti minimal kamu bisa baca ini dulu gitu. Actual bulan ini dibanding bulan lalu, last month bagusan mana jualannya? Kalau Mei yang mana ya Pak? Saya lagi cari. Ini penjualan bulan ini, bulan Oktober, sama bulan Oktober tahun lalu, penjualannya bagusan mana? Yang sekarang. Yang sekarang, Pak. Ya, karena ini jauh lebih besar. Nah, minimal nanti di laporan keuangan seperti itu, kamu menganalisa. Kamu compare ke budget, ini di bawah budget. Tapi kalau compare ke last year, kamu lebih baik gitu ya. Jadi bisa jadi dibanding tahun lalu kamu lebih baik, tapi kamu belum achieve budget nih, kamu belum sampai ke budget. Nah, nanti kalau kamu jadi F&B manager atau FOM, itu kamu dikasih target, harus achieve budget. Nah, berarti kamu belum achieve. Dibanding tahun lalu kamu di atas, tapi dibanding budget kamu masih di bawah. Apa yang harus kamu lakukan sebagai F&B? Ya, kamu harus bikin program paket-paket promo, terus kamu analisa lagi apa beverage cost-nya tinggi, apa food cost-nya tinggi gitu ya. Nah, itulah kerjanya namanya pengendalian biaya. Gimana cara mengendalikan biaya supaya profit kamu besar gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Kalau month to date itu artinya bulan berjalan. Ini kan bulan Oktober. Kelihatan di kamu tampilannya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi yang ini tuh current month berarti ini bulan Oktober. Nah, kalau year to date, itu artinya dari Januari nyampe bulan Oktober. Kalau year to date-nya November, jadi Januari nyampe November. Jadi year to date itu total. Jadi kalau lihat dari total, penjualan kamu sudah achieve budget belum? Antara actual versus budget, angkanya Belum, sudah Pak. achieve belum? Belum ya. Nah, jadi kayak gitu, minimal kamu bisa baca dulu itu aja sebagai, kalau belum nyampe ke departemen head, kamu at least bisa membaca report ya. Jadi revenue dikurang cost, dikurang biaya gaji, itu namanya payroll ya. Dikurangin biaya-biaya selanjutnya, nanti ada yang namanya laba kotor atau gross operating profit. Ini artinya hotel tersebut dapat untung ya, tapi untungnya masih kotor, belum bersih. Yaitu sebesar 346. Dibanding budget bagus nggak sama last year? Atau last month, sorry. GOP di bulan Oktober bagus nggak dibanding budget? Ini dibanding ini. Bagus Pak. Dibanding last month? Lebih bagus lagi. Oke. Kalau year to date-nya gimana? Bagus atau jelek? Bagus karena achieve lebih dari 298 Pak. Mana bagus? Ini sama ini bagus. Bentar. Enggak. Soalnya nggak sampai 1 M Pak. Berarti ini rugi ya, minus kan. Kalau positif berarti untung. Kalau minus berarti kamu rugi. Jadi dari Januari sampai Oktober hotel kamu masih rugi. Sedangkan budgetnya kamu harus achieve 1,8 miliar gitu ya. Kenapa ini nggak bisa achieve? Karena kamu revenue-nya juga jauh beda. Budgetnya 7 miliar, kamu hanya nyampe 3,2 miliar. Kelihatan? Di screen-nya kelihatan kan? Budget 7,3 miliar, tapi kamu achieve-nya cuma 3,2. Kelihatan ya? Oke, kita lanjut ya.
Nah, nanti di per departemen nih, si Ribe, kalau kamu jadi room departemen, room division manager, ini report yang kamu akan harus kuasain ya. Di sini kalau room itu penjualan kamarnya, totalnya jualannya berapa, terus biaya gaji, ya, mulai dari gaji front office manager, room division manager, front desk, FO supervisor, concierge, semua gajinya masuk ke sini. Gaji ditambah employee meals ya, kalau kita di hotel kan dapat makan ya. Di kantin berarti biaya makannya dimasukkan ke sini juga. Terus kamu dapat asuransi BPJS, kamu masukin di sini juga. Terus nanti kamu dapat THR, dimasukin di sini juga. Jadi total gajinya segini. Jadi revenue-nya kamar 949 dikurangin biaya gaji, nanti dikurangin biaya-biaya. Ribe biaya commission apa artinya? Kamu ngerti nggak? Komisi itu apa? Kalau di FO bayar komisi apa coba? Room upsell. Commission. Oh, travel agent ya, Pak? Travel agent. Terus OTA kamu bayar commission nggak? Bayar. Nah, itu nanti larinya di commission ya. Kan OTA kan kamu harus bayar bisa 20%, nanti dipotong masuknya ke sini. Terus bayar ke travel agent, dipotong masuknya ke sini ya. Terus nanti kamu kan ada berlangganan TV kabel ya di kamar hotel kan. Nah, itu jadi expense juga. Terus buat nyuci linen, laundry, dan sebagainya nanti ada biayanya. Kontrak cleaning, misalnya kamu punya outsourcing housekeeping, nah itu kamu bayar juga. Pest control, buat supaya nggak ada serangga, kayak rentokil gitu ya, kalmik, kamu bayar kontrak di sini. Nah, ini adalah biaya-biaya yang ada di dalam rooms departemen. Nanti Ribe harus kuasain nih, kalau jadi FOM, kamu jadi housekeeper, jadi room division manager, kamu harus tahu. Nah, dengan gini profitnya kamar itu berapa jadi bulan ini? Coba. Profitnya berapa? Kelihatan ya, kamu bisa lihat. Profit kamar berapa untuk bulan Oktober? 1.565.000.000 juta. Profit. Yang bulan Oktober bukan year to date. 754 juta. Nah, ini jadi ini ya, kamu profitnya 754. Kalau year to date-nya berapa? Year to date-nya 1.565.000.000. Nah, ini ya. Jadi kalau kamu ditanya itu ngerti. Kamu ini yang bulan Oktober udah achieve budget belum profitnya? Udah achieve belum? Udah nyampe budget? Belum, masih minus, Pak. Dari mana ke mana kamu itu? 933 dikurang 754. Ya, betul. Dibanding last month? Nambah profitnya 200 juta Udah sekian. achieve ya. Jadi udah di atas bulan lalu, tapi masih di bawah budgetnya. Sama dengan ini year to date ya. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya F&B nih, kamu Mandy, nanti kalau jadi F&B manager, reportnya kayak gini nih. Jadi revenue food 200 juta, revenue F&B beverage 26 juta. Total revenue F&B 289 juta. Dikurangin cost-nya ini, dikurangin biaya-biaya. Profitnya berapa F&B bulan Oktober, Mandy? 65, Pak. Compare ke budget sama last month, bagus atau jelek? Jelek, Pak. Ke last month? Ke last month-nya bagus sih, Pak. Nah, bagus ya. Nah, minimal kamu bisa baca ini ya. Jadi kalau nanti ditanya, dikasih report ini, ditanya, ini bulan ini untung atau rugi, bacanya gitu ya. Kalau year to date-nya untung atau bagus atau jelek profitnya? Achieve atau di bawah budget? Di bawah budget, Pak. Berapa ke berapa? 81 ke 579. Ya, jadi kamu ngerti ya. Jadi kalau ada report ini cara bacanya seperti itu. Oke. Itu F&B secara total, nanti kitchen juga ada P&L-nya sendiri. Terus nanti coffee shop, kalau di restoran ya kan ada room service, ada lobby lounge, banquet, dan sebagainya ya. Ini minor operating department di hotel tuh ada telepon revenue, tapi sekarang udah jarang. Udah jarang kan, orang udah pakai handphone ya. Jarang menggunakan telepon kamar lagi gitu kan. Yang kedua, business center. Ribe di business center apa aja fasilitasnya? Fotokopi, printer, terus laminating, scanning. Nah, itu semua masuknya revenue ke business center.
Ini laundry juga masuk di dalam minor operating department. Terus spa atau massage, fitness masuk ke minor operating department. Di sini minor operating departmentnya achieve budget atau below budget yang Oktober? Below, Pak. Below, Kurang ya. 21. Yang year to date? 28, sorry. Year to date-nya? Jauh. Below ya, oke. Nah ini masing-masing nanti ada per departemen. Tadi gabungannya ini, gabungan dari telepon, business center, laundry, dan spa. Ini per masing-masing departemennya, laundry, revenue-nya. Nah, terus udah gitu kan kita ada HRD ya. HRD itu kerjanya kan bantu merekrut, kasih training, dan sebagainya. Ini departemen yang tidak bisa didistribusikan. Jadi gajinya HRD nggak bisa dibagi-bagi. HRD sebagian ke FO, HRD sebagian ke F&B nggak bisa. Karena dia nggak ada revenue-nya, jadi nggak bisa didistribusi karena dia bekerja untuk seluruh hotel. Makanya disebut undistributed expenses ya. Jadi nanti HRD ada biaya gajinya orang HRD, terus meals-nya segala macam, terus biaya-biaya HRD gitu ya. Nah nanti kalau kamu jadi GM harus ngontrol ini. Ini biaya HRD sebulan ini segini, budgetnya segini. Ini bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jelek, Pak. Kenapa jelek? Lebih kecil, Pak. Kalau expand lebih kecil, itu bagus atau jelek? Kalau kamu expand biaya kamu lebih kecil, itu lebih bagus atau lebih jelek? Jelek, Pak. Lebih bagus dong. Kamu dibajetin 120 juta, tapi kamu bisa saving 89. Berarti kamu bisa kontrol biaya. Gitu ya. Kalau biaya kelawanannya dari pendapatan ya. Dari revenue kalau biaya lebih kecil berarti bagus. Tapi kalau revenue lebih kecil jelek atau kurang bagus ya. Nanti juga termasuk ING. ING itu biaya gajinya GM, biaya gajinya EAM kalau ada ya. Terus sekretaris GM dan sebagainya ya. Nah, sales and marketing, gajinya orang sales di sini, expense-nya sales semuanya di sini. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah engineering. Engineering biaya gajinya, terus biaya-biaya expense dari apartemennya, misal perbaikan kamar, memperbaiki bar, memperbaiki apa, nanti biayanya data disimpannya di engineering. Gitu ya. Nah, ini tugasnya ya. Jadi kamu setiap kuliah nanti ada tugas itu siapa Mendy yang baru tahu ya. Tugasnya ini nanti di email ke saya nih emailnya. Pertanyaannya ini. Jangan lupa di subjeknya, subjek emailnya, nama kampusnya, kelasnya, sama mata kuliahnya ya. Oke, nanti saya share materinya untuk videonya. Kita masuk ke sesi yang keduanya. Tadi yang 5, sekarang yang 6. Oke. Udah kelihatan tampilannya? Sudah, Pak. Sesi 6 ini kita bicara tentang PTER. Ada itu artinya PTER. Tahu nggak kamu artinya? Pernah dengar nggak istilah ini? Belum, Pak. Belum dengar ya. P itu artinya payroll. Payroll apa artinya? Payroll apa artinya? Salary, Pak. Payroll itu salary atau gaji ya. T itu adalah tax, pajak. ER itu employee relation. Kayak tadi employee benefit itu ya, kayak kamu dapat makan, dapat laundry kan di hotel ya. Seragamnya apa? Uniformnya di laundry. Terus kamu dapat tunjangan kesehatan, dapat misalnya tunjangan transport. Nah, itu masuknya ke dalam biaya gaji atau PTIR, atau ada perusahaan atau hotel yang nyebutnya PTEB, employee benefit. Jadi singkatan dari payroll, tax, employee benefit atau employee relation ya. Oke, jadi biaya gaji di dalam hotel masuknya ke payroll ya. Jadi ada gaji, ada upah. Bedanya apa sih? Kalau bahasa Inggris kan ada apa sih? Payroll, ada wages. Bedanya apa sih antara biaya gaji dan upah?
Menurut kamu apa bedanya? Jadi kalau payroll itu biaya gaji itu biasanya pegawai yang kontrak ya. Dia setiap bulan tetap gitu. Kalau wages itu kayak daily worker gitu. Kayak casual yang nggak setiap bulan rutin gitu ya. Itu namanya wages ya. Nah, ini contohnya di Jakarta sekarang berapa UMK-nya? Ribe? Gimana Pak? UMK di DKI berapa hari ini? Bulan ini? Tahun ini? 4,6. Nah, jadi contoh ya, misalnya gaji front office yang paling rendah misalnya bellboy gitu ya, gajinya UMK berarti 4,6. Nanti kalau dihitung untuk ngitung DW-nya 4,6 dibagi jumlah hari. Jumlah hari kerjanya adalah 25 dalam sebulan ya, karena 4 harinya libur ya. Jadi itulah gaji harian, apa namanya, gaji hariannya DW ya. Kalau dia di DKI 4,6 dibagi 25 hari kerja ya. Nah, nanti kalau kamu jadi HRD, kamu harus menyiapin kontrak karyawan. Kamu kerja kan ada kontraknya ya, Ribe. Kalau kamu ada, Mendy ada kontraknya dulu. Ada Pak. Nah, ya di kontrak nanti kan ada nama, posisi kita, misalnya barista, biaya gajinya berapa, benefit dan sebagainya. Kamu di mana, barista di mana dulu, Mendy? Di kafe kecil aja sih Pak. Oke. Nah, nanti juga kalau di pengendalian kamu harus kontrol juga kehadiran karyawan ya. Jadi banyak yang bolos, banyak yang sakit, banyak yang izin, itu mempengaruhi dari biaya gaji. Jadi sebisa mungkin absennya harus hadir semua dan sebagainya ya. Kalau ada absen biasanya dipotong misalnya supaya biaya gaji kamu terkontrol gitu ya. Kalau enggak, yang masuk sama nggak masuk sama aja gitu gajinya, kan kesian yang masuk gitu ya. Gitu. Nah, ini biasanya kalau kamu di hotel atau di manapun kan pasti ada kehadiran ya, misalnya ini di Mercure, namanya Mendy gitu, misalnya posisinya F&B. Nah, nanti kan ada time in, time out gitu ya. Kalau sekarang pakai fingerprint kali ya. Kalau zaman dulu kan masih pakai Amano tuh, cokokan gitu. Kamu absennya pakai apa Ribe di sana? Ribe Pakai fingerprint Pak. fingerprint ya. Nah, rata-rata udah pakai fingerprint sekarang ya. Kalau zaman dulu kan yang manual itu, yang coklokan itu Amano ya. Nah, ini nanti setiap akhir bulan itu si HRD akan narik datanya. Misalnya Ribe masuk jam segini, keluar jam segini. Nanti ada lebih jam dihitung sebagai DP ya. Gitu. Nah, employee benefit, saya tadi kamu kan dapat BPJS, kamu dapat meals, nanti di jurnal, di akuntingnya, jurnalnya adalah employee benefit, lawannya karena uangnya keluar buat bayar BPJS, buat bayar supplier untuk makan karyawan. Jadi biaya mengurangi uang atau bank, atau cash atau bank gitu ya. Kamu dulunya pernah belajar akuntansi nggak ya? Di SMK atau SMA? Ribe atau Mendy belajar nggak akuntansi? Saya sih enggak Pak. Ya udah, ini pokoknya jurnalnya seperti ini ya. Biaya lawannya itu pasti ke cash kalau sifatnya bayarnya cash, atau ke bank. Kalau di kiri berarti ngurangin ya. Kalau banknya ke kanan uang masuk, kalau bank kalau di kanan berarti uangnya keluar dari bank atau uangnya cash gitu. Nah, ini contoh hitungannya ya. Staff meal, jadi uang makan, atau bukan uang makan sih, makan per karyawan kalau kita masak kan murah jadinya, jatuhnya 10.000 gitu ya. Terus dia bekerja 25 hari kerja. Nanti gimana jurnalnya ada di halaman berikutnya nih. Jadi kan tadi kan dia dapat makannya 10.000 ya, cost-nya. Terus dia 25 hari kerja. Jadi jurnalnya gini, meal allowance, semuanya lawannya cash atau bank, karena mengurangi uang di bank, mengurangi uang di cash ya. Jadi biaya makan di debit, lawannya kreditnya adalah bank atau cash. Nah, ini sama juga. Misalnya ini penjualan hotel 121 juta. Jadi 121 juta ini
Kan kita bayar tag sama servis ya kalau di hotel ya. Nanti servis kan dibagiin ke karyawan ya. Jadi 121 juta, revenue-nya adalah 100 juta. 100 juta dapatnya dari mana kalau dari 121 ke bagi 100? Tahu nggak ngitungnya gimana? Ribe tahu ribe? Kali 1,21 Pak, 21%. Dibagi, bukan dikali. Oh dibagi, iya dibagi. Jadi 120 itu dibagi 1,21 dapatnya 100 juta. Berarti revenue-nya 100 juta, service charge-nya 10 juta, pajaknya 11 juta. Nah, jurnalnya seperti ini. Jadi ada uang masuk ke bank 121 juta. Terdiri dari penjualannya 100 juta, service charge karyawan 10 juta, ini hutang ya. Sama pajak, hutang pajak ke DKI 11 juta. Ini cara ngejurnalnya ya. Kamu pelajari nanti lebih lanjut. Nah, nanti biasanya kalau di HRD dia akan bikin jurnal salary ya. Jadi nanti namanya siapa, departemen mana, biaya gajinya berapa misalnya 8 ini contoh aja ya, gaji 850 gitu. Terus transportation allowance. Bentar. Oke. Jadi ada biaya gaji, ada transport allowance. Kamu Ribe dapat transport nggak di sana? Reflex. Ada tunjangan transport nggak? Ribe. Oke, masing-masing nanti beda-beda. Nanti ada tunjangan transport, ada dapat makan, bisa dapat makan atau dikasih uang makan ya. Terus service charge, maka gaji totalnya segini, dipotong jam sostek, dipotong koperasi, dipotong asuransi, maka dia dapat uangnya gajinya segini misalnya. Ini contoh dari jurnal yang ada di hotel ya. Ini sih kamu nggak usah pelajarin terlalu detail ya. Nah nanti jangan lupa ini ada ininya sama tuh contohnya kayak tadi ya. Gimana cara bikin jurnalnya. Sampai sini ada yang ditanya nggak? Belum ada Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri. Jangan lupa tugasnya ya, Mandy yang belum. Sampai semuanya. Halo, Baik, Pak. Pak. Mau. Ya. Berarti tugasnya hanya ada 5 ya Pak? Karena di tugas 4 saya cek nggak ada tugasnya. Oh iya. Terakhir tugas 3 cuma bikin invoice. Oh iya betul, sorry salah. Nanti tolong di-share ke Mandy ya itu Ribe ya, di grup aja. Baik Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti recording videonya saya share juga. Jadi Baik, Anda cukup kalau kelas alur jenjang saya bikin, yang penting kamu bikin tugas, itu udah nilai B di tangan. Nanti kalau ada UASnya, ya saya yakin semuanya dapat A lah. Ya, kamu pelajarin aja ya. Jadi metodenya saya ada yang tetap online gini, ada yang model ngambil dari, oh ya, kasih tahu itunya YouTube sayanya ya Ribe ya. Jadi Mandy Pak, kamu, nanti saya kasih linknya. kamu subscribe karena di situ ada materi-materi. Jadi habis ini besok minggu depan kita belajarnya asinkronus ya, jadi belajar dari YouTube. Kamu dengerin nanti kamu pelajarin kamu kerjakan tugasnya. Oke, kalau nggak ada lagi thank you berarti see you next week ya karena minggu depannya kamu belajar pakai materi asinkronus ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan thank you see you Baik, Pak. next week ya. Iya, Pak. See you, Oke. Pak. Yuk.